Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Mustika Ibriani dengan NIM 241011005, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sumbawa. Di dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu teori penting dalam komunikasi organisasi dan kelompok, yaitu Functional Group Theory atau teori kelompok fungsional. Di dalam teori ini, kita akan memahami bagaimana sih cara kelompok mengambil keputusan secara efektif. Teori ini dikembangkan oleh Dennis Goran dan Randy Hirokawa pada tahun 1980-an. Mereka merupakan peneliti komunikasi yang tertarik untuk memahami kenapa sih beberapa kelompok sukses dalam mengambil keputusan, sementara yang lain gagal. Mereka tidak hanya melihat hasil akhirnya, tapi juga proses komunikasi yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Lalu, bagaimana sih perkembangan dalam teori ini? Nah, functional group theory ini lahir dari pendekatan rasional dan sistematis. Goran dan Hirokawa menemukan bahwa kesuksesan dalam suatu kelompok bukan soal siapa anggotanya, tetapi bagaimana komunikasi yang terjadi dalam kelompok tersebut. Kemudian teori ini digunakan dalam berbagai konteks seperti tim kerja, organisasi bisnis, bahkan dalam rapat pemerintahan. Menurut teori ini, ada 4 fungsi utama yang harus dilakukan oleh sebuah kelompok agar pengambilan keputusan berjalan secara efektif. Yang pertama adalah analisis masalah. Kelompok harus benar-benar memahami inti dari masalah. Yang kedua adalah penetapan tujuan atau kriteria, menentukan apa aja sih yang menjadi standar keberhasilan. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi alternatif, menciptakan berbagai solusi atau pilihan, dan yang terakhir adalah evaluasi alternatif, menilai kekurangan dan kelebihan dari berbagai opsi. Dan jika keempat fungsi ini dilakukan secara menyeluruh dan merata, maka kemungkinan besar pengambilan keputusan dalam suatu kelompok akan berkualitas tinggi. Bayangkan jika sebuah tim perusahaan teknologi mengalami penurunan jumlah pelanggan, kemudian mereka melakukan rapat. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah tim menganalisis pelanggan berhenti karena lambatnya pelayanan. Langkah kedua adalah mereka menetapkan bahwa solusi harus meningkatkan kecepatan layanan dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya, mereka mengusulkan 3 solusi. Yang pertama, meningkatkan server. Yang kedua, merekrut staf tambahan. Dan yang ketiga adalah mengubah alur kerja. Selanjutnya, langkah terakhir yang mereka lakukan adalah setelah menilai kelebihan dan kekurangan, mereka memilih solusi tercepat dan efisien, yaitu mengubah alur kerja. Dengan mengikuti proses ini, keputusan yang diambil tidak hanya cepat, tetapi tepat dan berdasarkan logika. Functional group theory ini menekankan bahwa komunikasi yang terstruktur dan fungsional merupakan kunci keberhasilan suatu kelompok. Jadi, jika kamu sedang kerja sama tim atau mengikuti organisasi, pastikan keempat fungsi ini kamu lakukan dengan baik. Jangan lupa gunakan teori ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.